khusus Ibu Kota Jakarta merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi di Indonesia. Tak heran jika kota Batavia semasa kolonialisme Belanda kini menjadi tujuan utama migrasi penduduk. Fenomena itulah yang membuat Jakarta semakin sesak. Salah satu akibatnya adalah kemacetan lalu lintas di Jakarta kian bertambah parah. Segala upaya sudah dilakukan guna menekan angka kemacetan di Jakarta, mulai dari kebijakan hingga pengadaan transportasi massal. Kehadiran inovasi dalam bidang transportasi sangat ditunggu oleh warga ibu kota. Minggu pagi 24 Maret 2019 menjadi babak baru bagi Jakarta dan Indonesia di bidang transportasi. Presiden Joko Widodo meresmikan Mass Rapid Transit atau MRT. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini diubah menjadi moda raya terpadu. Inilah transportasi modern berupa kereta dengan jalur bawah tanah dan jalur layang. Selain untuk menekan kemacetan, MRT juga diharapkan dapat membawa perubahan budaya baru bagi warga ibu kota dan sekitarnya, yakni kebersihan dan kedisiplinan. Harus sekali lagi jaga agar tetap bersih stasiun dan MRT kita tidak kotor, jangan buang sampah sembarangan, ngantri, budaya antri, dan disiplin waktu. Oleh sebab itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, MRT fase pertama saya nyatakan dioperasikan. Pembangunan MRT Jakarta tahap pertama ini telah dimulai sejak 2013 silam. Terdapat 6 perusahaan yang tergabung dalam 2 konsorsium. 6 perusahaan tersebut merupakan gabungan perusahaan Jepang dan perusahaan milik BUMN. Jalur MRT fase 1 ini terbentang dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia. Sepanjang 15,7 km, terdapat 13 stasiun, yakni 6 stasiun bawah tanah dan 7 stasiun layang. Pembangunan MRT Jakarta tahap pertama menelan dana sebesar 16 triliun rupiah. Dana tersebut merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Kerjasama Internasional Jepang. Satu rangkaian MRT terdiri dari 6 kereta. Ini bisa menampung hingga 1.600 penumpang. Ini adalah pekerjaan pertama, ya. Tunnel boring mesin untuk pekerjaan infrastruktur transportasi. Teknologi pressure balance yang digunakan oleh TBM kita itu adalah teknologi yang sangat mutakhir, salah satu yang paling mutakhir yang digunakan di dunia saat ini, dan kita gunakan itu di proyek MRT Jakarta saat ini. Untuk membangun MRT, Kementerian PUPR berkontribusi dalam proses sertifikasi laik untuk terowongan serta jembatan sepanjang rute MRT.
PUPR juga akan mengembangkan hunian rumah susun sederhana milik atau RUSUSNAMI dengan konsep Transit Oriented Development TOD di lahan milik Kementerian PUPR di Lebak Bulus. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan pasokan rumah khususnya di perkotaan dengan harga yang relatif terjangkau dan yang lebih penting rumah ini dekat dengan moda transportasi publik. Kini pembangunan MRT tahap kedua telah dimulai sejak Maret lalu. Tahap kedua ini memiliki rute mulai dari Bundaran HI hingga Kampung Ban dan Ancol, sepanjang 8,3 km. Nilai investasi pada tahap kedua ini sekitar 22,5 triliun rupiah dan ditargetkan rampung pada 2024 mendatang. Ini adalah sebuah kisah. Kisah yang dimulai sebagai perusahaan negara adikarya. Kisah yang hadir dari kesederhanaan cita-cita sebuah bangsa yang baru lahir. Ini adalah sebuah kisah keberanian. Keberanian para pendahulu untuk memulai. Keberanian untuk mengucurkan keringat demi keberlangsungan bangsa. Perwujudan integritas untuk negeri yang berkualitas. Ini adalah kisah pengabdian. Kisah pengabdian di sebuah negeri yang maha luas. Kisah di mana setiap pelosok adalah milik bersama. Setiap individu adalah keluarga bersama. Setiap kebutuhan adalah tanggung jawab bersama. Ini adalah sebuah kebanggaan. Kebanggaan atas karya besar yang tak mengenal batas-batas. Kebanggaan untuk menggapai negeri-negeri. Sebuah seruan lantang bahwa kita adalah bagian penting peradaban dunia. Ini juga adalah kisah kesedihan. Kesedihan di saat jatuh dan gagal. Kesedihan di saat roda berputar dan menghujam tanah. Hingga poros semangat mengantarnya kembali ke masa kebangkitan. Ini adalah kisah kebangkitan, di mana luka mulai mengering dan kaki semakin kokoh, di mana tangan semakin kuat untuk menggenggam dunia. Ini adalah semangat 6 dekade yang terus mengalir di tubuh kami. Semangat untuk mengabdi dan berinovasi. Semangat untuk terus berjalan bersama di negeri ini. Semangat yang meyakini bahwa kebersamaan dan kekeluargaan adalah cara terbaik untuk terus berlari. Ini adalah kisah kami. Ini adalah Adi. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai tulang punggung dalam pembangunan infrastruktur tentu perlu didukung sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan global dan revolusi industri 4.0. Melalui peran pengembangan badan sumber daya manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mengembangkan dan mencetak SDM berkompeten. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPSDM didukung oleh Sekretariat Pusat serta didukung Balai Diklat, mengembangkan SDM PUPR yang kompeten
dengan merancang dan melaksanakan program pengembangan kompetensi SDM secara sistematis, mulai dari gap kompetensi dan kinerja. BPSDM telah mendesain kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan unit organisasi dan menjawab permasalahan di lapangan, serta pelatihan untuk memperbaiki gap kompetensi. Kegiatan pelatihan lebih difokuskan pada materi 70% praktek di lapangan atau on-the-job training, 20% tutorial, dan 10% teori. Sedangkan bentuk mode pelatihan yang diterapkan ada pelatihan dalam kelas, pelatihan e-learning, pelatihan blended learning yang menggabungkan e-learning dan klasikal, juga dikembangkan sistem belajar mandiri melalui aplikasi Simantu. Yang tidak kalah penting, BPSDM juga telah mengembangkan program pelatihan sertifikasi kerjasama dengan asosiasi profesi. Kemudian untuk mendukung revolusi industri 4.0, BPSDM juga terus berinovasi, yaitu dengan mengembangkan aplikasi Simantu, Simentor, e-pelatihan, Simerit PUPR, serta aplikasi lainnya yang mendukung pengembangan SDM. Untuk lebih meningkatkan kualitas SDM, BPSDM juga mengembangkan penerapan manajemen talenta dan pengembangan jabatan fungsional. Salah satu terobosan Kementerian PUPR adalah dengan mendirikan perguruan tinggi vokasi, yaitu Politeknik PUPR, yang bertujuan untuk mendukung pengembangan SDM dan percepatan pembangunan infrastruktur. Sebagai motor pembangunan infrastruktur, SDM Kementerian PUPR haruslah unggul, profesional, dan handal dalam menghadapi tantangan ke depan. Kehadiran MRT tentunya memberikan pilihan baru bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Transportasi publik yang cepat, bersih, dan nyaman menjadi keunggulan dari kereta bawah tanah ini. MRT mampu menciptakan budaya baru berkendara umum bagi warga Jakarta. Sekaligus peradaban baru bagi Indonesia, mulai dari kebersihan hingga kedisiplinan. Sejumlah warga menyambut gembira kehadiran transportasi massal baru ini. Warga mengaku fasilitas MRT sangat memuaskan. Bahkan budaya antri yang diterapkan diakui mirip dengan luar negeri. Masya Allah, luar biasa. Negara kita jadi ada kemajuan lah. Fasilitasnya juga oke, semuanya oke deh, mantep. Terus oke juga para petugasnya sigap juga. Anaknya juga ngantrinya udah kayak di luar negeri, harus di kanan kiri, yang tengah buat keluar. Sejumlah warga menyambut gembira kehadiran transportasi massal baru ini. Warga mengaku fasilitas MRT sangat memuaskan. Bahkan budaya antri yang diterapkan diakui mirip dengan luar negeri. Nggak jauh beda dengan yang kayak di Singapura ya. Jadi kita ngerasain yang kayak di Singapura kayak gimana kan? Ya katanya seru juga, ada bawah tanahnya, ada atasnya juga, penasaran jadinya. Bersih juga, mudah-mudahan bisa dirawat sih fasilitasnya. AC nyaman, buat anak-anak bagus ya.
Cukup membanggakan memang kehadiran MRT di ibu kota, pastinya karena banyaknya manfaat bagi warga ibu kota. Hadirnya MRT ini menambah catatan positif layanan transportasi kereta api di Indonesia. Kereta MRT diimpor dari perusahaan perkereta-apian di Jepang. Namun jangan salah, Indonesia sudah sejak lama mampu memproduksi kereta apinya sendiri. PT Inka atau singkatan dari industri kereta api ini merupakan produsen kereta api asal Indonesia. PT Inka berdiri sejak 1981 di Madiun, Jawa Timur. Perusahaan plat merah ini mampu memproduksi kereta penumpang, gerbong barang, KRL, LRT, lokomotif hingga bus gandeng. Hanya memproduksi kereta api untuk dalam negeri, PT Inka juga mengekspornya untuk pasar global. Beberapa negara tujuan ekspor PT Inka diantaranya Malaysia, Filipina, Thailand, Australia, hingga Bangladesh. Bed pertama ini 26 ini terus sampai 200 ini baru yang pertama ini. Jadi yang 50 sudah kirim ya kan, kita punya 250 sudah dikirim semua ya, selesai, sudah beres, sudah dipakai, sudah diresmikan sama Perdana Menteri. Nah ini yang 200 ini, yang 20 kita kirim, mudah-mudahan ini bisa ngejar sampai ke Bangladesh, bisa digunakan untuk itu aja karena mereka butuh ini. PT Inka kini tengah membangun pabrik baru di Banyuwangi, Jawa Timur. Proses pembangunan ditargetkan rampung pada tahun ini. Pabrik baru ini nantinya akan difokuskan untuk produksi khusus ekspor. Diharapkan dalam sehari mampu memproduksi 3 hingga 4 gerbong kereta. Pembangunan pabrik baru ini merupakan hasil kerjasama dengan perusahaan kereta api asal Swiss, Stadler Rail Group. Nilai investasi dalam proyek ini mencapai 30 triliun rupiah. Diperkirakan pabrik ini mampu menampung hingga 6.000 tenaga kerja dengan memprioritaskan warga setempat. Tumbuh dan bergerak cepat membangun negeri, Kementerian PUPR menjadi rumah bagi insan PUPR di seluruh negeri. Tempat berbaur berbagai macam kompetensi yang menjadi saksi pembangunan infrastruktur, pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Indonesia. Dari ranah di mana budaya kerja terpelihara subur, Kementerian PUPR melahirkan insan-insan cendekia berkarakter luhur.
Berangkat dari sebuah inovasi dan pemikiran bagi masa depan, BPSDM PUPR berkomitmen untuk mengantarkan seluruh insan PUPR menjadi generasi mendatang yang profesional dan terdepan. Sejalan dengan kemajuan teknologi industri 4.0, BPSDM PUPR tidak hentinya berinovasi, mengedepankan kreativitas dengan terus berkreasi, menghasilkan dua pemikiran pembelajaran untuk kemajuan Indonesia. BPSDM Kementerian PUPR memperkenalkan sistem manajemen pengetahuan atau SIMANTU yang telah mendukung industri 4.0 seperti Internet of Things atau IoT, System Integration, Cloud Computing, Big Data, Artificial Intelligence atau AI, dan Cyber Security. Dengan sistem manajemen pengetahuan atau SIMANTU, segala ilmu pengetahuan yang telah terbentuk karena pendidikan formal maupun pengalaman di lapangan dapat dituangkan dan dibagikan untuk seluruh insan PUPR di seluruh negeri. Tidak hanya sekedar untuk mentransfer ilmu, namun juga sebagai pegangan mencari penyelesaian permasalahan dalam pekerjaan sehari-hari. Sistem manajemen pengetahuan ini akan menjadi titik temu pencari ilmu bagi insan PUPR dari berbagai penjuru Indonesia bahkan dunia, membuat kita selalu berdampingan membuka cakrawala dalam bertukar wawasan dan pengalaman. Membuka mata dan melihat dunia, memegang erat nilai-nilai luhur menjadi kunci membuka jalan menuju masa depan insan PUPR yang gemilang. SIMANTU menjadikan kebermanfaatan ilmu di masa depan sebagai tujuan yang diwujudkan melalui tanggung jawab sosial generasi pendahulu kepada generasi penerus PUPR sebagai wujud pengabdian tanpa batas kepada Ibu Pertiwi. BPSDM profesional dan terdepan. Kereta api merupakan salah satu moda transportasi publik favorit masyarakat di Indonesia. Efisiensi waktu menjadi alasan masyarakat memilih kereta api ketimbang transportasi darat lainnya. Pengembangan moda transportasi berbasis rel terus dilakukan, mulai dari kereta api, kereta rel listrik KRL, Mass Rapid Transit MRT, hingga Light Rapid Transit LRT atau lintas rel terpadu. LRT Jabodebek kini terus dikebut penggarapannya. Hingga Januari lalu telah mencapai lebih dari 70%. Proyek LRT dimulai sejak 2015 dan ditargetkan rampung pada 2021 mendatang. Dari seluruh lintasan lintas pelayanan Cawang hingga Cibubur paling jauh kemajuannya, yakni mencapai 87,5%. Lintas pelayanan 2 mulai dari Cawang, Kuningan hingga Duku Atas sudah mencapai 65,7%. Lintas pelayanan 2 Cawang hingga Bekasi Timur telah mencapai 62,8%. Meski demikian, LRT telah beroperasi sejak Desember 2019. Rute pertama yang dioperasikan yakni Kelapa Gading Jakarta Utara menuju Rawamangun Jakarta Timur. Rute ini melewati 6 stasiun.
menarik pada lintasan Cawang hingga Kuningan adalah konstruksi jembatan lengkung. Jembatan yang menyambungkan rel LRT Gatot Subroto Kuningan merupakan yang terpanjang di dunia. Jembatan ini memiliki panjang 148 meter. Adalah Arvila Deli Triana yang merancang jembatan melengkung ini. Atas prestasinya itu, Arvila mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI. Bedanya adalah ditandakan bahwa dia melengkung dan sangat panjang. Itu saja. Jadi dan di atas bawahnya kita adalah jalan raya yang tidak boleh diganggu sama sekali. Jadi memang tingkat kesulitan semakin panjang jembatan makin sulit, semakin lengkung juga semakin sulit. Perhitungannya juga semakin complicated karena tiap tahapan perhitungan itu ada perubahan gaya-gaya yang terus berubah secara dinamis. Salah satu kesulitan pembangunan struktur LRT Jabodebek ini yakni lokasi proyek berada di wilayah dengan tingkat mobilitas tinggi. Akibatnya pekerjaan hanya bisa dilakukan pada malam hari, yakni mulai pukul 23 hingga pukul 4 dini hari. Dengan tersambungnya jembatan Bentang Panjang Kuningan, PT Adikarya selaku kontraktor meraih 2 rekor dari MURI. Kedua rekor itu adalah jembatan kereta box beton lengkung dengan bentang terpanjang, serta pembebanan aksial static loading test terbesar. Saya bilang sama Pak Ujang pada saat itu, bagaimana kalau tanpa kolong di tengah? Nah, Pak Ujang ragu karena bentangnya kan 148 meter dan melengkung. Saya bilang harusnya bisa, karena saya pernah melakukan jembatan yang melengkung, juga menggunakan balance cantilever, tapi mungkin bentangnya lebih pendek. Jadi artinya faktor resikonya memang jadi lebih banyak, lebih panjang. Tapi insya Allah dengan beberapa kali pengalaman yang walaupun tidak sama persis, tapi saya bisa menerapkan pengalaman-pengalaman itu di jembatan yang ini. MRT dan LRT merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam membangun negeri, khususnya di bidang transportasi. Pemerintah membuka pintu lebar bagi siapapun investor untuk membangun infrastruktur transportasi. Diharapkan pembangunan infrastruktur transportasi ini kedepannya membawa kemajuan bagi bangsa dan negara.